Pembajakan terjadi di sebuah pesawat yang telah lepas landas dan menewaskan seorang wanita. Namun wanita yang tewas tertembak itu ternyata adalah orang yang telah terinfeksi virus vampir, di mana kebangkitannya menyebabkan virus vampir tertular dan menyebar ke penumpang pesawat melalui gigitan. Bagaimanakah nasib para penumpang lainnya? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tindakan cepat tanggap oleh pasukan tentara profesional dalam mengiringi pendaratan darurat sebuah pesawat yang dikabarkan mengalami pembajakan oleh teroris. Dengan instruksi dari seorang ahli di menara pantau, pesawat akhirnya berhasil mendarat. Penyelamatan tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Kolonel Alan. Pintu yang terbuka dari pesawat lantas hanya menurunkan seorang anak laki-laki kecil, yang mana saat mendapatkan perawatan, anak tersebut ditanyai tentang hal-hal yang terjadi di dalam pesawat. Tampak sorot mata penuh ketakutan, kesedihan dan trauma mendalam dirasakan sang anak. Namun ia hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun, sementara pikirannya mengajak kita untuk menerawang beberapa jam sebelum peristiwa menakutkan itu terjadi. Tampak seorang wanita berkepala botak bernama Nadia sedang menatap dirinya sambil mengenakan sebuah rambut palsu. Sepertinya ia tengah menderita suatu penyakit dan dalam perawatan seorang dokter. Dia adalah ibu dari anak kecil laki-laki yang bernama Elias. Hari ini mereka akan melakukan perjalanan ke New York dengan menggunakan pesawat. Tapi Elias hadir lebih dulu untuk mengatur barang-barang di bagasi. Susahan mengangkat barang, seorang pria bernama Farid pun membantunya dan berkenalan dengannya. Ketika hari telah gelap, ibu Elias atau Nadia pun tiba. Ketika melewati mesin pemeriksaan, terlihat petugas menanyakan kelegalan obat-obatan yang dibawa Nadia. Sembari menunggu keberangkatan, tampak Nadia menyempatkan diri untuk meminum sebuah cairan dan menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Setelah seluruh penumpang naik, pesawat rute New York yang dipimpin seorang kapten dan kopilot bernama Bastian pun akhirnya lepas landas dengan sangat mulus. Namun Nadia tampak begitu gugup, sepertinya ia sedang menahan dan melawan rasa sakitnya. Tapi belum lama pesawat mengudara, seorang pramugara bernama Robert kelihatan sedang menghadapi sebuah perseteruan dengan seorang penumpang, yang memancing para pihak militer yang menumpang di pesawat tersebut untuk turun tangan. Namun ternyata itu adalah sebuah rencana dari Robert dan rekannya untuk membunuh tentara tersebut. Sebab Robert dan kawan-kawan lainnya saat itu akan melakukan pembajakan terhadap pesawat tersebut. Para pembajak yang berjumlah kurang lebih 5 orang itu ternyata bekerja sama dengan Bastian si kopilot, di mana pilot telah lebih dulu diracuni hingga tewas. Para penumpang yang panik diminta untuk tenang dengan tangan diletakkan ke depan. Saat itu Robert yang berlumuran darah dan berjalan melewati tempat duduk Elias dan sang ibu membuat sang ibu atau Diana tampak sangat panik. Elias yang melihat sebuah buku tentang pesawat menawarkan sang ibu untuk bersembunyi di suatu tempat. Dan dengan kecerobohannya, Elias yang berusaha mencari tempat tersebut membuat sang ibu yang ingin menghentikannya mendapatkan beberapa tembakan yang membuatnya tewas, dan itu membuat Elias teramat sedih. Sementara itu Farid dan 2 pria lainnya dibawa ke kabin yang berbeda. Mereka diminta untuk merekam sebuah percakapan pengakuan palsu bahwa mereka adalah teroris yang akan meledakkan pesawat tersebut. Tampaknya para pembajak berencana untuk kabur dan menyalahkan orang lain sebagai pelaku teror yang nantinya akan meledakkan pesawat setelah kepergian mereka. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang aneh terjadi pada Nadia. Ia belum benar-benar tewas. Dalam kondisi kritisnya, sebuah masa lalu kembali terngiang. Bahwa sebelumnya ia dan suaminya adalah keluarga yang bahagia dengan kehadiran anak mereka yaitu Elias. Namun dalam sebuah perjalanan, mobil yang mogok membuat mereka diserang oleh seorang pria yang ternyata telah mengidap virus vampir. Sang suami ditemukan tewas, namun Nadia yang mendapat gigitan di tangannya justru bertahan hidup dan kini menjadi seorang vampir.
Untuk menghentikan penyebaran virus jahat tersebut, Nadia pun memusnahkan sosok vampir yang menyebarkan virus tersebut kepadanya dan mencuri serum penenang. Ia pun menggunakan itu selama bertahun-tahun untuk mengontrol virus vampir jahat dalam dirinya dan tetap membesarkan Elias selayaknya manusia biasa. Tapi kali ini penembakan yang terjadi pada dirinya membuat hasrat vampir dalam dirinya kembali muncul. Ia yang kesakitan merangkak ke kabin bawah lalu membunuh seekor anjing agar ia bisa meminum darahnya dan mendapatkan tenaga. Namun saat itu kabin tengah dikunjungi 2 orang pembajak yang bersiap-siap memasang bom di pesawat. Dalam hasrat sebagai vampir, Nadia pun menyerang seorang pembajak. Dengan tenaga super yang dimiliki vampir, ia pun berhasil membunuh pria tersebut. Sedari tadi, Nadia berusaha untuk tidak menggigit siapapun agar virus vampir dalam dirinya tidak menyebar ke orang lain. Sementara itu, para pembajak yang menemukan rekannya telah tewas bersimbah darah semula mengira itu adalah serangan dari seekor anjing yang ganas. Mereka pun bergegas mengganti pakaian untuk dapat terjun melompat keluar dari pesawat yang sudah dipasang peledak dan dikemudikan secara otomatis. Saat itu Nadia yang sudah sedikit tenang dan tahu rencana para pembajak lalu datang ke kabin penumpang dan membawa Elias pergi ke ruang pilot. Elias sedikit senang karena sebelumnya mengira kalau ibunya telah tewas. Tapi sepertinya Elias tahu bahwa selama ini ibunya mengidap virus vampir dan dalam perawatan untuk penyembuhan tersebut. Nadia yang membawa Elias ke ruang kemudi terkejut melihat tidak ada yang mengemudikan pesawat dan pesawat telah dikendalikan secara otomatis. Ia lalu menanyai para penumpang tentang siapa yang bisa mengendalikan pesawat. Saat itulah kepanikan semakin terjadi, di mana Parit membeberkan rencana para pembajak yang akan meledakkan pesawat sebab tujuan pembajak adalah pasar saham. Setelah membawa seseorang yang bisa mengendalikan pesawat, Nadia lalu menguncikan diri mereka di ruang kemudi. Namun salah satu pembajak bernama Robert akhirnya menyadari ada hal yang aneh, bahwa ternyata wanita yang ia bunuh masih hidup. Dan itu membuat para pembajak yang semula ingin melompat lalu memutuskan untuk ke kabin penumpang dan mencari keberadaan Nadia. Nadia lantas meminta pria yang bisa mengendalikan pesawat untuk memutar kembali pesawat berbalik arah dan itu membuat para pembajak tampak sangat marah karena memperlambat bahkan bisa menggagalkan rencana pelarian diri mereka. Mereka pun mengancam Nadia dengan akan membunuh satu persatu para penumpang. Saat itu melihat seorang gadis kecil akan dibunuh, Nadia tidak bisa menahan hasrat jahat vampir dalam dirinya. Ia pun melompat keluar dan menggigit seorang pria dan membuat para pembajak lainnya berlari panik. Tapi sebelum pria yang ia gigit bangun dan menjadi vampir seperti dirinya, Nadia terlebih dahulu membunuhnya. Wajah Nadia kini sudah tidak semanis sebelumnya. Ia sudah sangat jauh menyeramkan dengan gigi-gigi panjang yang tampak siap untuk menggigit dan menyerang. Robert yang memeriksa tas milik Nadia akhirnya mendapatkan informasi bahwa Nadia adalah seorang vampir di mana ia menginginkan pesawat untuk dikemudikan menuju daerah malam sebab ia harus menghindari cahaya matahari. Robert dan rekan-rekannya memutuskan menyusun sebuah rencana di mana mereka tahu bahwa vampir tidak menyukai cahaya yang terang. Elias yang khawatir berusaha menyelamatkan ibunya. Benar saja, sang ibu telah menyuntikkan penenang vampir ke dalam dirinya, sehingga kini ia kembali menjadi lemah dan membuatnya mudah mendapatkan serangan oleh Robert. Robert pun kemudian mengambil darah milik Nadia di dalam sebuah suntik. Sementara rekan-rekan pembajaknya pun berusaha mengambil alih kemudi pesawat. Ketika Robert akan membunuh Nadia, Elias mencoba mencegahnya dengan mengacungkan senjata. Namun, tembakannya yang dihalangi Robert justru mengenai kaca pesawat. Pecahnya kaca pesawat membuat pesawat kehilangan kendali dan mendapatkan goncangan. Tabung oksigen pun berjatuhan karena kurangnya tekanan. Bahkan pria yang sedari tadi berada di ruang kemudi juga tewas karena kehabisan nafas sebab tak bisa menggapai tabung oksigen. Sementara itu Nadia terus mengejar Robert yang telah mengambil darahnya. Ternyata darah itu digunakan Robert untuk disuntikkan pada dirinya sehingga membuatnya turut terinfeksi sehingga mendapat kekuatan vampir yang sama. Nadia mencoba menggagalkan keinginan Robert dengan membakar Robert yang mengurung diri di dalam mobil.
Kopilot bernama Bastian yang juga seorang pembajak berhasil mengambil alih kemudi dan menurunkan pesawat sehingga tekanan kembali stabil. Ia yang juga menyadari adanya sinyal kebakaran dari kabin bawah lalu mengaktifkan pemadam otomatis yang membuat rencana Nadia untuk memusnahkan robot yang telah berubah menjadi vampir akhirnya gagal. Melihat para pembajak tampak turun ke kabin bawah, Nadia berencana kabur, tapi kehadirannya membuat seluruh penumpang ketakutan. Sementara rekan-rekan pembajak di kabin bawah justru mendapatkan serangan dari robot yang telah berubah menjadi vampir. Sosok vampir menyeramkan Nadia membuat para penumpang ketakutan dan berencana untuk membunuhnya. Bahkan seorang pria tua yang mengira istrinya tewas karena ulah Nadia tampak sangat emosi. Namun untuk melindungi dirinya, Nadia terpaksa melawan dengan menggigit pria tersebut. Namun saat hasrat vampirnya tak terbantahkan dan ia kembali ingin menggigit Farid, Elias menghalanginya dan mengatakan kepada para penumpang lainnya bahwa ibunya berada di pihak mereka. Nadia pun menyadari bahwa para pembajak di kabin bawah telah berubah menjadi vampir seperti dirinya. Ia yang telah mendapatkan kepercayaan dari para penumpang lain lalu bersama-sama berusaha menghalangi vampir-vampir jahat itu untuk naik ke kabin atas. Farid yang tergigit membuat Nadia harus memotong tangan Farid agar virus vampir tidak menjalar di tubuhnya. Nadia lalu meminta kopilot pembajak untuk mengarahkan kembali pesawat menuju New York yang saat itu sedang melewati waktu malam. Namun bahan bakar yang tidak cukup membuat pesawat harus segera didaratkan di tempat terdekat. Untuk sejenak semua penumpang mengira bahwa keadaan sudah cukup aman, di mana pesawat akan segera didaratkan dan para vampir jahat terkurung di kabin bawah. Namun seorang pria serakah yang terluka dan tidak ingin menemui ajalnya justru membuka pintu yang mengurung para vampir. Ia berharap digigit agar hidup meskipun menjadi vampir. Namun tindakannya tersebut justru berakhir dengan menyebabkan seluruh penumpang lain berada dalam bencana yang teramat besar. Serangan vampir yang tak dapat dihindari. Yang dapat selamat hanya Farid, kopilot Bastian pembajak, dan Elias serta Nadia yang berada di ruang kemudi. Melihat yang terjadi, mereka lalu memikirkan sebuah ide, di mana Nadia mengatakan bahwa para vampir tidak boleh mendarat sebab mereka dapat menularkan virus ke orang lain. Karena itu sebuah rencana peledakan disusun, di mana Elias pergi mengambil remote control peledak yang tersimpan di kantong seorang pembajak yang telah tewas. Nantinya pesawat akan mereka ledakkan ketika sudah mendarat dan mereka sudah lebih dulu turun dari pesawat. Namun melihat Elias mendapat serangan dari para vampir, Nadia tak dapat tinggal diam. Ia meminta Farid untuk berjanji menjaga Elias saat ia mungkin akan segera dikuasai hasrat jahat vampir seutuhnya dalam tubuhnya. Setelah menggigit Bastian untuk mendapatkan darah dan kekuatan, Nadia bergegas menuju kabin bawah tempat keberadaan Elias yang tengah dikepung oleh para vampir. Perkelahian pun terjadi antara vampir Nadia dan vampir Robert. Namun Nadia tampaknya sudah kehilangan kekuatan. Saat itulah Elias berhasil meledakkan pintu darurat pesawat dengan tombol di tangannya yang membuat vampir Robert terseret keluar dari pesawat. Tapi itu semua belum berakhir. Farid yang melihat vampir Robert masih bergelantung di pintu, lantas memindahkan kemudi pesawat yang seharusnya otomatis kini menjadi manual, di mana Farid mengarahkan pesawat menuju matahari yang memusnahkan vampir Robert. Sementara itu Nadia tidak lagi dapat menguasai dirinya. Dalam wujud vampirnya ia berusaha menjauhi Elias. Cerita pun kembali ke scene awal di mana pesawat yang dikemudikan Farid berhasil melakukan pendaratan mulus dengan bantuan para militer setelah sebelumnya Bastian telah menghubungi pangkalan udara. Sementara itu Elias dan pikirannya yang menerawang jauh akhirnya kembali pada kenyataan. Ia pun memberitahu petugas bahwa Farid harus segera diselamatkan dari vampir-vampir di dalam pesawat. Tapi sepertinya para petugas penyelamatan tidak mempercayai keterangan Elias. Mereka malah menyuntikkan Elias dengan obat penenang. Sementara mereka masih menuduh Farid sebagai salah satu pembajak pesawat yang masih menahan para penumpang di dalam pesawat. Kolonel Alan terus menginterogasi Farid dari jauh. Tapi kejujuran Farid tentang ia yang harus segera turun dan pesawat yang harus segera diledakkan sebelum malam tiba tampaknya tidak dipercayai oleh Kolonel Alan.
Alhasil gelap yang telah datang membuat Farid memutuskan untuk melakukan tindakan perlawanan meski harus mendapatkan tembakan. Kolonel Alan lalu menugaskan para prajuritnya untuk masuk ke dalam pesawat menangkap Farid dan membebaskan para penumpang yang ia kira masih menjadi sandera di dalam pesawat. Dan itu adalah tindakan bodoh sebab para pasukan yang bertujuan menyelamatkan sandera justru berakhir dengan serangan para vampir yang brutal, yang membuat Kolonel Alan tampak panik dan tidak percaya pada apa yang ia lihat. Sementara Elias yang telah sadar dari biusnya memutuskan melarikan diri menuju pesawat untuk menyelamatkan Farid. Padahal Farid telah diturunkan dari pesawat. Elias yang telah berada cukup dekat dengan pesawat justru melihat ibunya serta vampir lainnya telah melompat keluar dari pesawat. Dengan berat hati, sebuah remote control pun terpaksa Elias keluarkan dari boneka beruang yang sedari tadi ia bawa. Untuk menghentikan para vampir sesuai permintaan sang ibu, Elias akhirnya menekan tombol utama yang memicu ledakan hebat pada pesawat sehingga memusnahkan para vampir termasuk ibunya. Di tengah api yang membara, Farid yang akhirnya tidak lagi dianggap pembajak mencari keberadaan Elias sebab ia telah berjanji pada Nadia akan menjaga Elias dengan segenap jiwanya. Demikianlah alur cerita dari film Blood Red Sky, sebuah teror pembajakan dan virus vampir menyeramkan yang terjadi secara bersamaan di sebuah maskapai penerbangan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!